iki? Situasi puasa yang sekarang sudah berada di 10 hari kedua. Ya. Nanti malam 17. Betul ya? 17. Sekarang 16. Nanti sudah masuk tanggal 17. Jadi masuk kategori 10 hari kedua. Itu memang ada peristiwa yang sangat menakjubkan, yaitu nuzulul Quran. Kalau 10 hari ketiga itu ada Lailatul Qadar. Dan ibadah yang terberat, puncaknya ibadah puasa, yaitu iktikaf. Jadi boleh saya katakan iktikaf itu ibadah puasa yang terakhir. Puncaknya akan berubah menjadi sesuatu yang baik. Jadi falsafahnya seperti ular sing ngentung gitu ya. Ular itu nek poso sampai terjadi ngentung, lalu berubah jadi kupu-kupu yang indah. Padahal asalnya ya enggak, ya jengkel no gatel no ya. Tapi kalau dia mau berpuasa lalu ngentung, iktikaf gitu, dia jadi kupu yang indah. Nah, harapannya puasa itu seperti itu. Itu ada di 10 hari terakhir. Ya. Dan juga ada Lailatul Qadar itu yang sangat istimewa, yang umat Nabi kita Muhammad itu diberi kenikmatan yang luar biasa, karena di malam itu ada satu malam yang nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, itu ada di 10 hari terakhir. Dan 10 hari kedua ini yang terkenal adalah nuzulul Quran. Nah, nuzulul Quran itu oleh orang Indonesia itu dianggap sebagai tanggal 17 karena mengacu kepada sebuah hadis turunnya Quran itu pada hari Yauma Taqol Jam'an, hari pertemunya dua pasukan kafir dan iman. Itu pas tanggal 17 Ramadan. Tetapi kalau kita mengacu pada Quran CJ, Qurannya mengatakan gini, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam Qadar. Nah, padahal malam Qadar itu berada di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Bahkan ada yang mengatakan tanggal 24. Loh, ini kan jadi repot. Si bener sing di. Kan begitu akhirnya. Tapi walaupun itu beda tanggal, tapi tetap masih berada di bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan itu istimewa. Nah, ini diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini surat Al-Baqarah ayat 185. Ya. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, itu sebenarnya menjelaskan daripada ayat-ayat yang sebelumnya yang menerangkan bahwa poso itu ayyama ma'dudat, beberapa hari yang bisa dihitung. Karena perintah awalnya itu tidak jelas kapan puasa itu. Di dalam firman-Nya yang pertama itu disebutkan situ, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa.
Lu tidak jelas kapan puasanya. Apakah Desember, Januari, Februari, tidak jelas. Terus lebih jelas lagi, ayat 184 disebutkan di situ ayam makdudat. Poso itu ayam makdudat, beberapa hari yang telah ditentukan. Ini juga belum jelas. Nah jelasnya di 185 ini tadi. Syahrul Ramadan. Ayam makdudat itu tadi adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Unzila alladzi unzila fil Quran, yaitu yang di dalamnya diturunkan Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi turunkan Quran itu berfungsi untuk petunjuknya bagi manusia dan petunjuk, penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu fungsinya Quran. Jadi lebih khusus lagi untuk orang beriman itu zalikal kitabu, itu kitab la raiba, tidak ada keraguan fihi, di dalamnya kitab, hudalil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah fungsi. Maka terkait dengan kasih sayang Allah yang berupa syariat puasa ini, karena kita dididik, digembleng, dibiasakan untuk melakukan amalan-amalan orang yang baik, itu semua arahnya supaya kita menjadi takwa. Kalau menjadi takwa, Allah berikan surga. Karena dalam Quran itu yang dijanjikan surga itu orang yang iman, amal soleh ataupun takwa. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya surga firdaus tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya dan tidak kepingin pindah daripadanya. Ini Quran surat Al-Kahfi. Kemudian ditutup lagi oleh ayat wasabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan bersegeralah kamu kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah janjikan orang bertakwa itu diberikan surga. Nah ini maka saya katakan Allah mengajak kita diberikan syariat puasa itu supaya kita menjadi orang takwa. Itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena di dalam puasa itu juga kita punya kesempatan untuk dihapuskan segala dosa-dosa kita. Kita akan ditinggalkan ya pahalanya. Karena ibadah yang sunnah itu dianggap sebagai ibadah yang wajib kalau di bulan puasa. Kalau kita melakukan ibadah wajib, maka itu akan dilipat gandakan menjadi 70 kali. Jadi luar biasa. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Coba lagi Pak, kok kempret ini. Hadirin rahimakumullah. Bongkol ini. Terkait dengan Quran itu sebagai pedoman hidup, nah, Quran juga sebagai mukjizat. Mukjizatnya gimana? Mukjizat Quran itu gimana ceritanya? Kalau kita lihat para nabi semua itu diberi mukjizat, itu disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti Nabi Isa diberikan mukjizat yang berupa bisa menyembuhkan orang sakit. Banyak sekali Nabi Isa itu. Itu karena saat itu berhadapan dengan masalah itu, sehingga diberi kemampuan untuk mampu menyembuhkan orang sakit sebagai bukti bahwa dia adalah utusan Allah. Nabi Musa diberi tongkat untuk bisa mengalahkan ahli sihir. Ternyata saat itu memang banyak ahli sihir.
Karena Nabi Muhammad ini diberi mukjizat berupa kitab Quran. Bagaimana kitab Qurannya kitab Qurannya kok dikatakan sebagai mukjizat? Itu tergantung karena saat itu di negeri Arab itu yang namanya sastra bahasa Arab itu luar biasa banyaknya, hebatnya ya. Lalu diturunkan Quran ini yang bahasanya itu luar biasa. Kalau kita tidak memperhatikan tidak akan tahu. Contoh aja. Misalnya surat Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahu shamad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mata ini dal kabeh. Itu bersajak A. Ada lagi qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Mata ini sin semua. Kita lihat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Matani mim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matani nun. Ar-Rahmanirrahim. Matani mim. Maliki yaumiddin. Matani nun. Sajaknya apa? Mati apa? Mim nun mim nun. Itu namanya bersajak api-api. Ini luar biasa. Bagi orang yang memahami sastra bahasa Arab kagum. Ya. Itu salah satu mukjizat. Kemudian dari sisi isinya juga luar biasa. Isinya itu juga menyebabkan seorang kafir itu masuk Islam. Ada tersebut dalam sejarah itu seorang yang bernama Tajaten dari negeri Gajah. Ya. Itu membaca ayat 56 surat An-Nisa. Innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro kullama nazijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzukul azab al-ayat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Nah, dalam neraka dilebono neraka gak kosong. Setiap kali kulit mereka hangus, lalu kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru. Nah, untuk apa? Liyadzukul azaba, supaya mereka bisa merasakan siksa. Lah ini ternyata setelah dilihat dengan ilmu pengetahuan, kalau kulit itu terbakar kemudian sampai hangus, maka kulit itu sudah tidak terasa sakit. Sebab saraf sensariknya sudah rusak. Lah ini Quran kok menjelaskan pasil. Ya. Kulama nazijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru. Liyadzukul azaba, supaya mereka dapat merasakan sakit. Tadi bersih. Jadi kalau diganti kulit baru terasa sakit lagi. Lah ini sudah tidak bisa menghindari Tajaten ini. Akhirnya dia merasa bahwa informasi Quran ini luar biasa, sehingga dia menyatakan masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Nah, ini salah satu mukjizat. Mukjizat Quran. Banyak sekali. Termasuk menjawab segala tantangan. Termasuk sing 9 naga itu Quran itu ya ada. Orang 9 orang membuat kekacauan. Jadi selalu hebat Quran. Kemudian yang nomor 2 adalah kasusnya Dr. William. Kasusnya Dr. William itu dia menyelidiki sebuah pohon. Ternyata pohon itu dalam rekamannya bersuara. Ya, cuma bersuaranya itu gimana, karena dia yang menyelidiki itu adalah orang non muslim, dia nggak ngerti bahasanya. Nah, kemudian suara itu dirubah menjadi gambar.
Suara apa bisa dirubah jadi gambar? Bisa. Dengan lihat kalau orang sakit jantung di rumah sakit itu, semua itu kan suara, dek 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 dek. Itu kalau dilihat di layar tidak dek dek itu, tapi garis-garis ini, seret, seret, seret. Itu suara dirubah jadi gambar. Kalau ada gempa juga dirubah bisa jadi gambar, seret, seret, seret. Itu suara dirubah jadi gambar. Lah ini suara tadi rekaman tadi, kemudian diproses, dilihat dalam bentuk gambar, ternyata keluar lafadz gambar itu bukan garis tapi keluar lafadznya Allah, tulisan Allah. Ini kaget ya. Profesor William tadi kaget, tanya ke sana kemari pada orang-orang ahli agama, tidak ada yang bisa menjawab. Nah kebetulan di situ ada seorang muslim, dia bilang bahwa itu ada kaitannya dengan agama kami. Kemudian dijelaskan sedikit tentang Islam, kemudian dibacakan ayat. Ayatnya bunyi begini. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Bertasbihlah kepada Allah langit yang 7. Berarti semua langit yang 7 itu bertasbih kepada Allah. Wal ardu, dan juga bumi. Wa man fihina, dan orang yang ada di dalamnya. Ini semua bertasbih kepada Allah. Wa in min say'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidaklah sesuatu itu kecuali bertasbih dengan memuji Allah. Tidak ada sesuatu pun yang tidak memuji kepada Allah. Semuanya memuji kepada Allah. Walakin, tetapi la yafqahuna, mereka tidak paham tasbihahum, tasbih mereka. Jadi mereka itu bertasbih, sama kita nggak ngerti tasbihnya itu kayak apa. Malah saya kalau katakan nek kodok muni kungkung itu tasbih ya. Ya. La in sakartum la azidannakum wala in kafartum. Itu ngaji. Ya. Nah, cuma kita nggak ngerti. Ya. Ini kaget ini. Ternyata Islam itu berbicara masalah itu juga. Suara yang direkam tadi dijawab oleh Quran. Kaget ini. Akhirnya selang beberapa hari dia berkhutbah di depannya gereja. Dia menyatakan selama penelitiannya 10 tahun, 30 tahun, yang bisa memberikan kepuasan cuman satu ini. Maka tidak ada alasan lagi untuk tidak masuk kepada Islam. Sehingga dia menyatakan syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini mukjizat. Jadi orang-orang kafir itu percaya kepada Islam itu setelah melalui penyelidikan, beda dengan kita. Islam enggak gelem, Islamofobia. Itu repot. Ya. Jadi makanya ketika kita masih ragu dengan Quran, Allah berikan tantangan kepada kita. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna fa'tu bi suratin mim misli. Wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Ajaklah seluruh kroni-kronimu selain Allah, kalau kamu memang orang yang benar. Ternyata nggak bisa, wong kayak bahasanya luar biasa. Ya, membuatnya tapi jelek, tidak akan mampu menandingi Quran ini. Maka Allah lanjutkan firman-Nya, fa'ilam taf'alu walan taf'alu fattakun narolati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kamu tidak bisa membuatnya, walan taf'alu, dan sekali-kali kamu tidak akan bisa membuatnya, maka takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Ini Quran. Ya, itu mukjizat Quran.
Oleh karena itu dengan puasa ini diharapkan kita bisa kembali menjadikan Quran ini sebagai tolok ukur segala apapun. Karena dikatakan oleh Allah tadi hudalil muttaqin. Itu yang penting memahami daripada nuzul Quran. Ini kurang berapa? Waduh, ini jane yang karena sing inti ini. Intinya karena saya akan menceritakan nuzulnya Quran itu dari kok gak sama dengan Quran dengan nuzulnya itu. Masih gak apa-apa. Sedikit aja. Ya. Hanya tambah sedikit aja. Jadi terkait dengan nuzul Quran tadi itu sebenarnya ada sebuah tanda tanya menurut saya dan tidak pernah ditanyakan oleh orang. Padahal itu penting sekali untuk memahami kesuksesan perjuangan Islam, kesuksesan Nabi kita Muhammad merubah jalannya sejarah itu dengan metode Quran versi nuzul. Ya, karena ada penjelasan dari Ibnu Abbas bahwa Quran itu turunnya sekaligus minas sama dunya, di minas sama dunya dari langit dunia itu, lalu 30 juz itu seperti yang kita bawa ini, isinya bermacam-macam, juga ada ayat perang, ada ayat puasa, ada ayat akhlak, ada ayat sosial, ada ayat pidana, macam-macam. Tapi yang diturunkan dahulu bukan yang lain kecuali Iqra. Kenapa yang diturunkan Iqra? Karena saat itu Nabi kita berhadapan dengan orang Quraisy yang menganggap bahwa Tuhan itu Lata, Uzza dan Manata. Jadi masalah ketuhanan. Lalu dikonter oleh Quran, dikatakan bahwa Tuhan itu Maha Pemurah. Tuhan itu menciptakan manusia dari segumpal darah. Tadi memberikan jawaban atas persoalan yang dihadapi. Sampai akhirnya turun ayat 3 surat Al-Maidah yang terakhir dalam kurun waktu 22 tahun lebih. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya, itu ayat yang terakhir. Jadi Allah itu sudah memberikan kenikmatan yang sempurna dan cukup Islam sebagai agama bagi kita. Ya. Tapi turunnya kan tertulisnya kan Fatihah sampai Nas. Nah, ketika kita bisa menerapkan Quran itu versi nuzul, tapi sebenarnya sulit ini, Pak, banyak, harus 1 jam menerangkan ini. Udah apa? Singkat padat. Kalau kita bisa menerapkan Quran itu dengan mencontoh Rasulullah, metode yang dipakai adalah Quran versi nuzul penerapannya, insya Allah sukses. Karena dalam Quran ini banyak. Ada ayat radikal, ada ayat yang moderat. Lah ayat-ayat radikal itu biasanya diambil oleh orang-orang yang senang keras. Alasannya karena Quran. Ya. Tapi selalu gagal dalam perjuangannya. Kenapa seperti itu? Nah, ini sebuah pertanyaan. Nah, ini kalau kita pahami betul, yang menggunakan ayat-ayat yang radikal itu tadi adalah ayat-ayat yang bentuknya khos. Ayat yang sifatnya khusus ada alasan. Kalau alasannya itu tidak ada, maka itu tidak ada. Seperti orang yang mencuri harus dipotong tangannya. Alasannya karena mencuri. Kalau sampai hari kiamat tidak ada orang yang mencuri, maka hukum potong tangan tidak pernah dilaksanakan. Sama dengan itu tadi. Nah, kemampuan memahami seperti itu jarang dipahami oleh orang-orang itu. Nah, itu bisanya harus kita lihat di Quran versi nuzul. Quran versi nuzul itu suatu rahasia yang luar biasa, suksesnya Nabi kita Muhammad memperjuangkan Islam. Akhirnya baik. Waduh, pun mantan nggih. Jane iki sing inti mare. Nggih, Pun. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini paling tidak memberikan sedikit pencerahan buat kita semua. Mari kita mulai berbuka. Mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Kemudian Antin untuk
tanggal 24 di kediaman Emru Zuhada, Surodinawan Tengah. Tanggal 24 April di kediaman Pak Emru Zuhada, Surodinawan Gang Tengah nomor 24. Selamat berbuka bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.